PKS, Pembela Rakyat. Pemirsa, hari ini menjadi momen pendaftaran bakal caleg pemilu 2024. Dan untuk mengetahui kondisi terbaru, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Monica Konado, yang sudah berada di gedung KPU Pusat Jakarta. Selamat siang, Monica. Parpol apa saja yang sudah datang ke KPU untuk mendaftarkan bakal calegnya hingga siang hari ini? Selamat siang Freddy, hari ini PKS atau Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai politik pertama yang mendaftarkan bakal calon legislatif DPR RI mereka ke kantor KPU RI di Jakarta Pusat. Dan pada sekitar pukul 9:57 atau hampir pukul 10, PKS yang dipimpin oleh Presiden Ahmad Saiku tiba di kantor KPU setelah berjalan dengan beriringan dengan jajaran kader dan juga tentunya pendukung dari PKS sendiri ini dari Taman Suropati hingga ke kantor KPU. Setelah tiba di kantor KPU, Presiden dan juga beberapa kader langsung mengarah ke lantai 2 atau aula pendaftaran bakal calon legislatif DPR RI di kantor KPU RI ini. Dan Freddy, yang menarik di sini adalah yang mana PKS hari ini mengajukan 580 nama bakal calon legislatif dan 208 diantaranya merupakan perempuan. Ini berarti ada sekitar 35,9% keterwakilan perempuan dalam pengajuan daftar nama bakal calon legislatif DPR RI oleh PKS ini. Ini sudah lebih dari target keterwakilan perempuan yang mana hanya 30% saja. Dan juga selain perempuan, kami melihat juga PKS kali ini juga banyak mengajukan nama-nama milenial di sini. Dan salah satunya juga saya akan langsung ajak Anda Freddy berbincang dengan salah satu milenial, juga seorang perempuan, seorang kader dari PKS yang mencalonkan juga diri hari ini namanya diajukan menjadi bakal calon legislatif DPR RI. Langsung saja, halo Mbak, namanya siapa? Kemudian juga ini bakal calon dari dapil mana? Perkenalkan, namaku Allegra Putri Kartika, dipanggilnya Allegra aja, mencalonkan diri sebagai DPR RI Jabar 7. Mbak, ini saya lihat mbaknya masih muda banget. Sebenarnya usianya berapa sih ini? Tahun ini insya Allah 27 tahun. 27 tahun, masih muda sekali, sama ya dengan saya. Tapi kali ini apa yang membuat Mbak Allegra sendiri mau untuk mencalonkan diri atau terjun ke dunia politik? Sebenarnya memang pingin banget, anaknya seneng berorganisasi dan pingin untuk join politik tuh udah lama sebenarnya udah join. Cuman mencalonkan ini kan kayak official banget nih, ini kita belakangnya KPU, Komisi Pemilihan Umum, kayak bener-bener officialnya itu di tahun ini alhamdulillahnya karena sudah selesai S2, lagi juga S2 lagi. Jadi mungkin cukup untuk, sebenarnya gak cukup banget ya dalam segi pengalaman, ini masih pre-junior kalau untuk politik, tapi maksudnya niatnya tuh udah cukup gitu untuk pingin lebih lagi berkontribusi di dunia politik. Apalagi juga anak-anak muda ini tadi sudah disebutkan ya, banyak juga apalagi dari PKS banyak milenial atau sekarang itu Gen Z ya yang berkontribusi juga ikut pemilihan atau ikut jadi bacalek dari partai PKS. Apa yang membuat Mbak Allegra sebagai seorang perempuan dan juga anak muda ini tertarik dengan politik? Karena mungkin banyak perempuan dan banyak mungkin anak muda yang ada yang memilih pekerjaan atau profesi di luar politik. Ya, sebenarnya karena kalau misalkan kita awalnya masyarakat nih yang apalagi anak muda ya males berpolitik gitu ya, mungkin karena mereka menyerap informasi yang kurang mereka percayai gitu ya. Tapi sebenarnya kita ini butuh loh untuk berkontribusi politik kalau misalkan kita mau nih lebih maju lagi. Misalkan aku dalam bidang pendidikan, misalnya kita mau lebih lagi ada kemajuan di bidang pendidikan seperti dari kurikulum, nah itu kan berarti harus berkontribusi ke politik gitu. Jadi itu sih niat dari awal dulu, pingin nih ada kemajuan dalam bidang politik biar anak-anak muda nih lebih banyak lagi yang berkontribusi gitu. Mbak Allegra, target apa sih ketika Mbak Allegra mencalonkan diri atau menjadi bakal calon, kemudian mungkin nanti semoga nanti bisa duduk di Senayan, targetnya seperti apa Mbak? Insya Allah itu tadi diaminin banget doanya, makanya sih Monica. Jadi targetnya itu pertama karena tadi sudah disebutkan kalau aku pingin banget nih bidang pendidikan nih ada kemajuan dan dilihat nih dari tahun-tahun kemarin juga ada kemajuan seperti ada kurikulum merdeka yang baru dari Mas Menteri juga. Itu kayak doa aku yang
sebenarnya diijabah ya, aku malas banget nih ada UN gitu, ternyata dihapuskan, diganti yang lebih praktikal. Sebenarnya hal-hal itu yang aku ingin teruskan. Pertama, apakah kita perlu program-program baru sih saat kita nanti duduk di Senayan ya, amin. Sebenarnya kan enggak juga gitu. Kalau misalnya udah ada yang baik, kita bisa lanjutkan, tapi kan untuk melanjutkan itu juga butuh prosesnya dan juga butuh advokasi yang benar-benar baik gitu. Terima kasih Mbak Allegra, semoga sehat selalu dan sukses selalu, semoga keinginannya semuanya tercapai. Terima kasih Mbak Allegra, selamat bertugas kembali. Seperti itu Freddy, jadi saya berbincang dengan salah satu perwakilan perempuan dan juga perwakilan anak muda dari partai politik yang hari ini mendaftarkan atau mengajukan nama bakal calon legislatif DPR RI. Dan juga informasi terakhir yang kami dapatkan sore kemarin, memang hari ini hanya PKS yang terjadwal untuk datang mendaftar di KPU RI. Sementara untuk hari besok dan seterusnya kami masih terus mencoba mengonfirmasi kepada pihak KPU sendiri, karena memang untuk partai-partai politik yang akan mendaftarkan diri atau mengajukan nama-nama ke KPU RI diminta oleh pihak KPU untuk mengirimkan surat secara resmi terlebih dahulu terkait dengan kedatangan atau rencana kedatangan kepada KPU RI paling tidak 1 hari sebelum kedatangan. Namun memang informasi-informasi yang didapatkan sudah menyampaikan secara lisan atau secara informal kepada KPU, ada Partai Nasdem yang rencananya akan datang pada tanggal 10 nanti, kemudian ada juga Partai P3 yang akan nantinya rencananya datang pada tanggal 12, tapi ini masih informal atau disampaikan secara lisan kepada KPU. Jadi kita masih akan menanti bagaimana surat resmi dari rencana kedatangan partai politik lainnya di KPU RI kali ini. Freddy. Baik, terima kasih Monica Konado, produser lapangan CNN Indonesia. Tentunya kita berharap nanti bacalek-bacalek ini akan memberikan visi misi yang jelas dan aksi nyata berkontribusi untuk Indonesia. Terima kasih, selamat kembali bertugas kembali, Monica. PKS, pembela rakyat.